Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A akan menjelaskan tentang strategi e-commerce. Ya, kami beranggotakan dari Ananda Karina, Hani Anissa Rahmani, Muhammad Dapa Reksa Alpian, dan saya sendiri Irma Masito. Next. Oke, yang pertama online store. Online store yaitu merupakan suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dengan menampilkan gambar yang ada di suatu website atau media sosial. Biasanya store ini diartikan sebagai toko yang memiliki skala yang cukup besar. Barang yang dijual pada toko online store juga memiliki jenis yang beragam dan tidak hanya satu produk saja. Next. Selanjutnya yaitu platform online store. Yang pertama ada marketplace. Marketplace sendiri ini merupakan aplikasi atau situs pihak ketiga sebagai perantara yang menghubungkan penjual dengan pembeli di internet. Contoh marketplace yang dapat digunakan biasanya yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu yang kedua, web store. Web store ini merupakan website yang digunakan untuk menjual produk yang dimiliki oleh pihak website store itu sendiri. Produk yang dijual tidak terbatas hanya satu produk saja, melainkan ada berbagai macam produk yang dijual oleh satu penjual, yaitu pihak website store itu sendiri. Lalu next. Lalu yang ketiga ada sosial media shop. Sosial media shop ini merupakan aktivitas kegiatan jual beli melalui media sosial. Contohnya yang saat ini sedang marak yaitu Instagram Shop. Instagram Shop ini memungkinkan orang untuk berbelanja dengan mudah lewat foto produk yang diperjualbelikan. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi Messenger. Salah satu aplikasi Messenger ini bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli. Contohnya WhatsApp Business yang mana memudahkan pelanggan untuk menjelajahi berbagai katalog produk sekaligus dapat menghubungi langsung melalui fitur chat. Lalu next. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan online store. Yang pertama yaitu mudah dan praktis. Dengan online store ini dapat mudah mengakses kapanpun dan dimanapun, dapat menghemat waktu tanpa harus datang ke tokonya langsung. Lalu yang kedua ada harga. Harga barang yang ditawarkan pada toko online store ini cenderung cukup murah dibandingkan dengan harga yang diperoleh dari toko fisiknya. Lalu yang ketiga promo. Promo yang ditawarkan online store biasanya lebih banyak dibandingkan di toko fisiknya langsung. Lalu next. Yang keempat yaitu menghemat waktu dan tenaga. Dengan adanya online store ini, maka tidak perlu mengelilingi setiap toko untuk menemukan barang yang dibutuhkan. Lalu yang kelima yaitu jarak bukan masalah. Saat ini sudah banyak tersedia jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain sebagainya. Lalu next. Selanjutnya yaitu kekurangan online store. Yang pertama yaitu produk yang tidak sesuai. Banyak orang yang komplain akibat barang yang sudah diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditampilkan di website atau di marketplace online store tersebut. Lalu yang kedua, keterlambatan dalam pengiriman. Jarak yang cukup jauh sehingga online store memerlukan jasa ekspedisi dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengirimkan barang tersebut. Lalu yang ketiga yaitu resiko penipuan. Adanya beberapa pihak yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk menipu pengguna seperti penipuan kartu kredit, pencurian identitas, atau situs web yang palsu. Lalu next. Oke, selanjutnya yaitu online trading.
Online trading ini merupakan suatu aktivitas sistem perdagangan jual beli saham yang dilakukan secara online melalui suatu perangkat dengan menggunakan internet. Melalui sistem ini, mereka tidak perlu untuk mengunjungi atau mencari broker, karena dengan akses internet yang ada, maka akan dapat mencarinya dengan lebih mudah. Next. Oke, selanjutnya jenis-jenis trading. Yang pertama yaitu trading forex. Trading forex ini yaitu perdagangan mata uang asing dengan memanfaatkan kurs mata uang yang naik turun dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, membeli mata uang dolar Amerika Serikat senilai $10 pada saat harganya 14.000 pada pagi hari. Kemudian pada sore hari, harga dolar tersebut terhadap rupiah naik menjadi 14.100, maka akan mendapatkan selisih keuntungan 100 untuk tiap lembar dolar yang dijual. Lalu yang kedua ada trading saham. Trading saham ini suatu aktivitas ketika membeli saham ketika turun, kemudian menjualnya ketika naik. Para trader saham bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan saham saat harganya naik. Contohnya, ketika membeli cabai seharga 40.000 pada hari Senin, besoknya dijual kembali, cabai tersebut harganya naik menjadi 40.000, berarti ada keuntungan sebesar 20.000. Oke, next. Oke, yang ketiga yaitu trading binary. Trading binary ini biasanya para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Cara kerjanya biasanya mempertaruhkan uang untuk memasang target tertentu. Jika target terpenuhi, maka akan mendapatkan keuntungan berkali lipat ganda. Sebaliknya, jika tidak mencapai target, maka uang akan melayang. Lalu yang keempat yaitu trading emas. Trading emas ini adalah perdagangan emas secara online tanpa melibatkan perpindahan aset emas secara fisik. Ini merupakan salah satu alternatif cara untuk mengambil keuntungan dari pergerakan naik dan turunnya harga emas. Cara kerjanya sama seperti trading forex atau trading saham. Lalu next. Lalu yang terakhir ada trading Bitcoin. Trading Bitcoin ini mengacu kepada aktivitas jual beli Bitcoin. Konsep trading Bitcoin ini adalah mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Beli di harga yang lebih rendah dan jual di harga yang lebih tinggi. Oke, next. Selanjutnya ada tipe platform online trading. Sini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada platform berbasis web, di mana broker atau pedagang perantara di pasar saham akan menyediakan tautan berupa URL. Trader cukup menginput URL tersebut pada browser Chrome atau Mozilla Firefox, kemudian masuk ke area platform trading dengan memasukkan username dan juga password-nya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada software. Jadi software ini merupakan tipe trading platform paling populer saat ini karena dapat memuat banyak sekali grafik dan puluhan alat analisis built-in. Proses instalasinya juga cukup mudah jika menggunakan laptop ataupun PC. Lalu yang ketiga ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini merupakan bentuk trading platform paling baru sehingga masih harus terus mengalami pembaruan. Dan kelebihan dari aplikasi seperti ini biasanya memberikan fitur demo atau uji coba gratis. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari online trading. Kelebihannya itu yang pertama adalah bersifat online, sehingga dapat dilakukan dimanapun asalkan terkoneksi dengan internet. Yang kedua, jam kerja 24 jam dari hari Senin sampai Jumat. Dengan jam kerja seperti ini, kita bisa memilih kapanpun waktu trading yang diinginkan. Lalu lebih aman karena trading ini dikendalikan oleh sendiri. Selain itu, terdapat 3 tingkat keamanan, yaitu sebuah username dan dua buah password. Nah, namun ada juga kekurangan dari online trading. Yang pertama itu butuh modal yang besar. Modal awal untuk pertama kali trading minimal bisa mencapai
$3.000 atau sekitar 30 juta, itu pun harus bisa bertransaksi maksimal 3 transaksi. Maka dari itu untuk memulai trading harus sudah siap dengan permodalan. Lalu yang kedua itu resikonya besar. Dalam trading tidak ada lembaga penjamin simpanan seperti yang ada di bank dan tidak ada satupun bisnis itu yang tidak memiliki resiko rugi. Yang ketiga ada online auction. Online auction ini atau lelang online adalah mekanisme pasar online di mana penjual menawarkan produk dan pembeli melakukan penawaran secara berurutan dan kompetitif hingga harga terakhir dicapai. Online auction menggunakan teknologi informasi yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Berikutnya ini ada beberapa jenis-jenis online auction. Yang pertama itu ada English auction. Jenis lelang ini di mana harga barang dilelang dimulai dengan harga penawaran terendah sebagai batas bawah penawaran. Harga akan naik perlahan hingga mendapatkan pembeli barang lelang dengan penawaran tertinggi dan itu yang akan dipilih. Yang kedua ada Dutch auction. Jenis ini kebalikannya dari English auction, di mana harga barang yang dilelang akan dikurangi hingga mendapatkan pembeli barang lelang tersebut. Lalu yang ketiga ada first price sale bid. Jenis lelang ini di mana peserta lelang hanya dapat mengajukan satu penawaran secara bersamaan, lalu ditutup dan tidak bisa diubah kembali. Selanjutnya ada yang keempat itu weekly auction, tipe lelang yang mekanismenya hampir serupa dengan first price sale auction. Pemenang lelang merupakan penawar dengan harga penawaran tertinggi, tetapi pemenang lelang hanya perlu membayar barang lelang seharga harga tawaran tertinggi kedua. Lalu yang kelima ada reverse auction, jenis lelang di mana peran pembeli dan penjual dibalik. Jadi ada satu pembeli dan banyak penjual potensial, lalu proses penawarannya pun dilakukan secara berulang. Lalu yang terakhir ada proxy bidding auction, sistem penawaran lelang yang bekerja secara otomatis melakukan bidding setinggi-tingginya sesuai harga yang ditentukan oleh peserta lelang. Peserta lelang tidak perlu mengikuti lelang secara langsung dan tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ada kelebihan dan juga kekurangan dari online auction sendiri, yaitu kelebihannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, kemudahan penggunaan bagi penawar dan pelelang, lalu layanan yang luas dan dapat digunakan di seluruh dunia, lalu jumlah pelelang dan penawar yang besar dapat mendukung perkembangan proses jual-beli, lalu implementasi yang mudah dan cepat, dan peluang untuk suatu barang terjual akan lebih besar, dan pembeli tidak perlu hadir secara langsung ketika pelaksanaan lelang. Dan kekurangan dari online auction ini adalah tidak bisa melihat barang secara fisik, security system terkait kerahasiaan penawaran tidak jelas, lalu berpotensi terhadap penipuan, penanggung jawab dari sistem online ini juga tidak jelas, lalu penawaran tidak sesuai syarat. Selanjutnya ada online travel service. Oke, next. Online travel service sendiri yaitu agen perjalanan yang berperan sebagai media promosi dan penjualan secara online melalui website. Website online travel agent adalah website yang dikelola oleh OTA yang mendistribusikan dan memfasilitasi pemesanan ke pihak penyedia usaha pariwisata. Next. Selanjutnya ada manfaat online travel service. Yang pertama ada convenience, yaitu keadaan di mana proses pengambilan keputusan untuk mencari, membandingkan, sampai akhirnya membeli produk. Lalu selanjutnya ada information. Konsumen akan mendapatkan banyak informasi termasuk produk dan harga yang dijual.
Yang ketiga itu respond to market, yaitu konsumen akan mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah dan terkontrol. Yang keempat, condition, keadaan yang didapat oleh konsumen secara real atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kelima itu reduce printing and postage cost, keadaan penghematan biaya untuk promosi melalui media cetak, selebaran, dan lainnya yang berbentuk fisik. Dan yang terakhir, reuse labor cost, keadaan di mana biaya untuk membayar pegawai dapat dikurangi atau ditekan. Next. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis online travel, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, online travel dengan guarantee payment, di mana pelanggan atau tamu yang memesan hotel harus membayar penuh kepada pihak OTA sebelum mendapatkan hotel voucher, sehingga pembayaran hotel merupakan tanggung jawab pihak OTA. Apabila terjadi pembatalan pemesanan, hotel tidak dirugikan karena masih dimungkinkan penarikan pembayaran dari OTA sesuai perjanjian. Lalu ada online travel non-guarantee payment, tidak mewajibkan pelanggan atau tamu untuk membayar terlebih dahulu, sehingga tamu atau pelanggan yang sudah teregistrasi sudah langsung bisa mendapatkan hotel voucher. Kelemahannya, bila pelanggan membatalkan pemesanan sewaktu-waktu, terutama pada hari H atau bahkan no-show, hotel tidak dapat menarik pembayaran kepada pihak OTA atau tamu. Next. Terus selanjutnya ada macam-macam online travel. Itu ada B2B, itu business to business, yaitu transaksi secara elektronik objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Lalu ada B2B, business to business, kegiatan e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa dengan penjualan langsung di internet dan pemesanan dapat langsung dilakukan oleh konsumen karena biaya sudah tercantum. Next. Selanjutnya ada online ticketing. Online ticketing adalah sistem untuk memudahkan orang untuk membeli tiket untuk berbagai acara semua dari satu situs web. Tiket dapat dibeli dengan cara ini dengan uang tunai, cek, atau kartu debit atau kartu kredit. Ticketing adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. Selanjutnya ada aplikasi e-ticketing. Yang pertama itu adalah aplikasi tiket. Aplikasi ini menyediakan pilihan tiket pesawat, kereta api, dan persewaan mobil hingga pemesanan penginapan. Aplikasi ini juga menawarkan berbagai promo menarik agar dapat melakukan perjalanan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua ada Traveloka. Selama ini Traveloka dikenal dengan menyediakan layanan booking hotel dan penerbangan. Selain itu, Traveloka juga sudah bekerja sama dengan berbagai jaringan penerbangan dan juga penginapan. Yang ketiga ada aplikasi booking. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang dapat memudahkan dalam hal menemukan penginapan yang cocok. Fitur map juga tersedia di aplikasi booking, sehingga memudahkan dalam mencari lokasi penginapan yang diinginkan. Yang keempat ada Google Flight. Aplikasi ini akan merangkum beragam harga tiket dari macam-macam maskapai penerbangan di dunia, mulai dari yang termurah hingga yang paling mahal. Fitur tersebut dapat memudahkan dalam mengecek tiket pesawat murah dari berbagai maskapai dan tujuan penerbangan di seluruh dunia. Selanjutnya ada kelebihan online ticketing. Yang pertama itu adalah biaya simpanan, mengurangi biaya yang terkait dengan cetakan dan mailing tiket ke pembeli, menghilangkan atau mengurangi memerlukan tiket untuk stok, amplop, dan pos. Selanjutnya ada selamat dan aman. Etiket selamat dan aman, barcode validasi menghilangkan kemungkinan palsu dan duplikat tiket. Yang ketiga ada instan pengiriman, pelanggan dapat mencetak tiket elektronik mereka segera setelah mereka membelinya. Selanjutnya ada informasi tambahan. Etiket menyediakan ruang untuk tambahan informasi seperti peta jalan, arah, dan lain informasi pelanggan Anda mungkin perlu tahu. Selanjutnya ada kekurangan online ticketing. Yang pertama itu, tidak semua orang mengerti tentang internet, artinya belum bisa mengoperasikan internet itu sendiri.
Yang kedua, keterbatasan pihak maskapai penerbangan dalam memasarkan tiketnya secara online. Yang ketiga, belum semua orang mengetahui tentang bagaimana caranya memesan tiket secara online. Yang terakhir, belum semua orang mengetahui dan paham betul tentang etiketing. Oke, terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.